menilai seseorang yang cukup kontroversi lalu dianggap sebuah semacam dewa lah begitu kan. Lalu kemudian bisa memberikan sebuah ruang yang begitu sangat harmonis kepada pihak pengusaha yang bagi kita sebagai masyarakat masih dipertanyakan tentang integritas dan komitmen kebangsaannya, terutama dalam kasus-kasus seperti X2, pagar laut, lalu kemudian kebijakan-kebijakan kontroversi lainnya dalam hal pengembangan usahanya. Tetapi dia seperti mendapat ruang ya, sehingga ada pertanyaan tadi, ini sebenarnya siapa sih gitu. Jadi ada judul akhir tadi kalau statementnya, KDM ini cepot atau raja begitu. Pak, kalau disayangkan bahwa kalau boleh menilai dari kasus ini, menilai kalau 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 hari. Tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal ya. 0 ya? Ya gagal. Yang dibangun baru opini ya? Opini. Beberapa orang yang melakukan audiensi ke gubernur tidak pernah ditanggapin dengan alasan saya mah fokus kerja dan ngurusin yang begituan. Itu bagi saya framing, seolah-olah yang mengkritik dia, yang ingin mendialogkan sesuatu dengan dia itu dianggap salah. Yang benar itu yang kerja. Pertanyaannya, kerja tanpa konsep mau seperti apa? Kan itu persoalan. Maka sebetulnya kami ingin melakukan audiensi, apalagi diingatkan oleh Akang tadi 100 hari kepemimpinan gubernur. Pertanyaannya, selama 100 hari ini dari menjadi ngapain aja? Paling hanya nutup diri saya dengan drama nangisnya, kan gitu. Barak militer dengan drama orang tua yang nuhun-nuhunnya, apa yang substansial dia sebagai gubernur Jawa Barat? Kebijakan apa yang bisa mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di Jawa Barat? Itu poin pentingnya. Bagi kami nol besar. Dengan hak-hak anak dan mengadvokasi hak anak sudah menyampaikan rekomendasi untuk menyuntikkan dengan alasan yang sangat jelas. Itu juga alasan kami menganggap bahwa kepemimpinan dari Mulyadi ini otoritarianisme. Apa jawaban dari Mulyadi ketika KPAI menyampaikan itu? Beliau menjawab, ya udah KPAI mau ambil berapa orang, jangan hanya ngomong dan sebagainya. Bahasa itu bagi kami dari Mulyadi gagal paham sebagai pejabat publik. Fungsi KPAI itu bukan ngurusin anak-anak nakal dan sebagainya, tapi mengawasi, mengadvokasi dan memastikan hak anak di Indonesia itu bisa terlindungi. Kan gitu. Itu satu sisi. Yang kedua, barak militer ini juga bermasalah dari sisi birokrasi. Pertanyaannya, ketika barak militer diserahkan ke militer, apa fungsi dinas pendidikan? Berarti kan tidak ada kepercayaan dari gubernur terhadap lembaga atau institusi pendidikan. Padahal bagi saya, kalau bicara tentang anggaran contohnya, anggaran untuk barak militer itu sangat besar. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk memperkuat lembaga pendidikan yang hari ini ada? Contoh, BK katanya tidak menyelesaikan persoalan bimbingan konseling di level sekolah, kan yang harus dibaca. Kenapa ini tidak bisa menyelesaikan persoalan kenakalan remaja? Jadi jurus-jurus barak militer ini kita harus berkaca pada sejarah. Ini sudah pernah dilakukan pada tahun 1967 di DKI Jakarta, dan itu terbukti gagal. Hari ini diadopsi ulang, dilakukan kembali dengan alasan ini baik dan sebagainya, bahkan didramatisir seolah-olah orang tua bangga ini ada perubahan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini kok gubernur malah lebih memilih ngambil emosi rakyat, bukan memperbaiki kebijakan yang seharusnya dia lakukan. Lindungi anak-anak, lindungi pendidikan, wujudkan kesejahteraan. Jadi ya pakailah ini saya anggap sebagai pejabat populis yang lebih mengedepankan konten. Betul itu sebagai gubernur konten. Kritiknya di ruang itu. Dan itu juga tidak menafikan bahwa apa yang dia lakukan juga baiknya ada. Tapi secara prinsip ini kepemimpinan Pak Gubernur ini bagi kami masih bermasalah. Cuman keputusan resminya juga masih dalam kajian kami, gitu. Kita juga harus mempertimbangkan secara filosofis pemerintahan, kepemimpinan dan ruang-ruang demokrasi. Nah mungkin itu kan secara singkat terkait dengan tanggapan kita ke Gubernur Jawa Barat. Sudah terpilih tepat di 100 hari. Di hitungan-hitungan kami 100 hari, dan saya kira sudah menjadi
sebuah tradisi politik lah, boleh katakan, selalu mengedepankan. Beberapa lembaga survei pun sudah melempar ke publik begitu tentang 100 hari kinerja gubernur, lalu juga lembaga survei sama, lalu beberapa pemerhati di bidang pemerintahan juga sama. Jadi memang 100 hari ini menarik. Nah, kali ini kita coba untuk melihat dari perspektif lain dari Pasir Impun ya, tentang 100 hari kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi yang berpasangan dengan Pak Erwan di dalam konteks pemerintahan. Saya mendahului kemarin karena teman Tribun minta saya jadi narasumber bersama junior saya, putranya Pak Profesor Bagirmanan, mencoba untuk melihat, dan ada beberapa hal yang memang kita bahas. Nah, di forum hari ini saya bebas, jadi tanggapan saya kira tidak ada istilah narasumber ya, narasumbernya kita semua. Lalu nanti kita rangkum, kita kemas bersama. Tapi sebagai pengantar tentu ada petunjuk-petunjuk jalan yang harus kita lihat. Nah, untuk tidak kabur melihat sebuah persepsi tentang fenomena yang ada yang dikenal. Jadi saya lebih lugas lah bicara. Yang menjadi sorotan kita beberapa hal. Pertama, kita pertanyakan apa sih gubernur itu gitu. Apa sih sebenarnya fungsi gubernur, lalu perannya seperti apa, ya. Dan ini perlu supaya kita tidak ngawur membedakan antara perilaku pribadi seorang Deddy Mulyadi dengan jabatan sebagai gubernur. Yang kita bahas hari ini adalah gubernur, ya, gubernur. Jadi kita biar tidak kabur soal kayak Deddy bawa kabogoh di mana lah, itu mah urusan pribadi ya. Tapi yang kita bicara adalah soal gubernur. Oleh karena itu, secara khusus saya minta apa-apa nanti memberikan pengantar. Saya kira ini cukup representatif untuk berbicara dalam kapasitasnya sebagai backgroundnya memang dia sarjana ilmu pemerintahan dari UGM, S2 dan S3-nya di UI, tapi ngajar di Unpad, kan aneh ya. Jadi ada 3 universitas di belakang beliau yang bisa dipertaruhkan integritas dan kredibilitas pemahaman beliau tentang pemerintahan. Nah, jadi nanti kita antarkan dulu oleh Pak Apan ya tentang apa sih sebetulnya gubernur tuh harusnya bagaimana dan sebagainya. Kemudian ada hal yang menarik. Ini istilah konten, saya nggak tahu narasumbernya. Silakan yang berani nanti bicara. Jadi kita fokus saja bicara tentang gubernur konten ya, yang sudah dijuluki oleh gubernur Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Dari situ ada variabel lain yang harus kita lihat, sebab ada fenomena khusus hari ini di mana media sosial menjadi bagian dari akan bisa menjadi bukan hanya petunjuk arah, tetapi bisa menjadi sebuah mekanisme yang bisa mengalahkan, jangan sampai mengalahkan institusi-institusi kenegaraan. Ini penting ya, sebab sepertinya ada penggiringan tentang peran media sosial ini. Bahkan terakhir ada hal yang baru saya buka hari ini, bahwa tim sukses pasangan gubernur ini sudah beralih fungsi berada di Dinas Kominfo dengan ID card. Tapi outputnya adalah KDM. Ini menarik ya. Ini menarik. Jadi nanti perspektif itu bisa dilihat. Tetapi pakai ID card KDM dan sebanyak 20 orang berada di kedinasan Kominfo, dan itu yang membrand tiap hari, di mana kamera yang selalu ada, tetapi outputnya KDM. Padahal beda antara
KDM dengan pemerintah. Nah sekarang kita bicaranya gubernur.